Bapak Ibu, saya di sini bersaksi bagaimana pengalaman saya bersama Yesus. Saya ada melihat penglihatan saya, ada ular besar warna hitam yang melilit badanku sampai ke leher. Ularnya besarnya seperti aku, menakutkan. Saya bertanya ke Pak Pendeta, "Pak Pendeta, apa artinya itu?" Bapak Pendeta bilang, "Itu tidak ada apa-apa, karena Pak Dokter tidak dicekiknya. Sebatas dia melilit sampai ke leher, dan saya masih bisa bernapas atau tidak merasakan apa-apa." Setelah itu 3 hari kemudian saya merasakan sakit tenggorokan dan batuk, dan badanku semua terasa ngilu. Kemudian saya merasa tidak mau makan. Lalu saya di tanggal 25, waktu itu hari libur, saya datang ke Rumah Sakit Adam Malik, dan di Rumah Sakit Adam Malik saya diisolasi di luar karena tempat isolasi penuh, sehingga saya diperiksa, di swab dan diperiksa darah. Kemudian saya dimasukkan ke isolasi IGD yang ada 6 orang di dalam. Saya di situ sudah merasakan ketakutan melihat teman saya di sebelah, karena baru meninggal 1 orang dari ruangan ini. Sehingga saya semakin takut. "Tuhan, kalau memang kehendak-Mu, Engkau panggil aku." Saya baca Alkitab terus, pagi, siang, malam, baca Alkitab dan menyanyi. Di sebelah saya ada Muslim sholat 5 kali 1 hari. Saya juga begitu berdoa, baca Alkitab, melihat kiri kanan, wajah-wajahnya sangat sedih. Saya juga semakin lemah kondisi saya. Setelah hari kedua, dokter PCT, karena tidak ada ruangan isolasi, karena menunggu hasil pemeriksaan, kami di PBJ-kan. Nanti dihubungi kalau udah keluar hasilnya. Kemudian saya kembali ke rumah. Di rumah saya 5 hari, merasa saya tidak bisa makan total. Makan tidak mau, sehingga badan saya semakin lemas. Tapi aku percaya, saya tetap baca Alkitab. Saya paksa makan juga nggak bisa, muntah, sehingga saya minum teh banyak. Kemudian setelah tanggal 1 April, pihak Adam Malik menelepon saya, "Pak Dokter, positif." "Kayak mana?" Saya bilang, "Apa bisa saya datang ke Adam Malik?" "Tidak ada ruangan. Saya ini mau melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi supaya mereka yang mengurus." Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Dr. Alwi, menelepon saya, "Dokter, kita baru buka ada rumah sakit di Tanjung Merawa. Pak Dokter ke situ saja." Kemudian saat itu saya dijemput dengan ambulan. Kemudian saya dibawa, tapi saya merasakan suatu datang ambulan menjemput saya dengan tekanan negatif. Ya, tetangga semua melihat
Saya merasa down, ya, semua keluar melihat saya, tapi Tuhan itu luar biasa, sehingga saya dibawa ke Tanjung Merawa. Tiba sore, tiba saya dengan pengawalan tentara dan polisi, sehingga saya semakin khawatir, dan saya dimasukkan ke ruang anggrek, masuk ke anggrek nomor 3. Saya lihat airnya dulu, kemudian saya lihat airnya kuning, jorok. Saya semakin pusing, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian saya cek ke tempat yang lain, ada petugas di situ, nomor 8 kosong. Saya masuk ke nomor 8, saya cek airnya lumayan, kemudian saya hidupkan AC rusak, cuma hanya ada kipas. Saya merasa panas sekali. Kemudian di dalam sudah disediakan obat paracetamol, azitromisin, dan vitamin. Saya merasakan, ya, saya langsung minum obat dan makan. Di hari kedua saya melihat situasi teman-teman saya itu masih pemeriksaan rapid test, sedangkan saya sudah positif dengan swab. Sama perlakuannya terhadap yang baru masuk dengan saya, dan selama saya 4 hari di rumah sakit, dokter tidak pernah visit karena di sini hanya tempat isolasi saja yang sehat-sehat, sehingga saya semakin stres karena tidak ada terapi antivirus seperti kloroquine, Tamiflu, isoprenosin. Saya tidak ada mendapat itu, dan levofloxacin. Kemudian saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak aku mati di sini, saya minta ampun Tuhan, berikanlah tempat yang baik bagiku Tuhan. Saya mau ke rumah sakit Siloam, tetapi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Tim Medis Dr. Restuti Saragi mengatakan tidak ada tempat sampai sekarang. Di Adam Malik juga tidak ada tempat. Saya berdoa minta Tuhan tunjukkan jalan bagiku. Malam keempat itu jam 10 malam saya langsung down dan merasa gelap. Tapi saya sudah minta ditensi karena saya ada riwayat hipertensi. Saya telepon susternya karena main telepon kalau menghubungi suster supaya saya ditensi. Tapi 1 jam lebih saya tunggu tidak datang. Sehingga malam itu jam 10 malam lebih saya teleponlah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dr. Alwi. Puji Tuhan diangkatnya. Dokter, aku sudah gelap saya rasa. Saya minta tensi sampai sekarang belum datang. Tolong saya, dokter. Saya lemas, gelap. Semangatku tidak ada lagi, saya bilang. Saya ini dalam tolong, dengan suara saya yang semakin lemah. Kemudian setengah jam lagi baru datang suster, menensi saya, tensi saya 160/100, dan ditinggalkan saja begitu, tidak ada diberi obat. Saya berdoa, Tuhan beri aku kekuatan, kepadamu aku serahkan hidupku ini. Besok paginya saya malam itu tidak bisa tidur, gelisah. Pagi jam 8 saya usahakan
berjalan, saya buat banyak minum. Kemudian jam 1, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Alwi, me-WA saya, dokter dijemput untuk masuk ke rumah sakit Siloam. Puji Tuhan, saya dijemput jam 5 sore dan tiba saya di rumah sakit Siloam setengah 6. Puji Tuhan, saya dilayani langsung dan dokter spesialis Dr. Rudi Setiawan, spesialis paru, langsung memeriksa saya. Saya diimpus, diberikan injeksi levofloxacin dan obat-obat oral viral. Kemudian saya di swab karena sudah hari ke 15 dan 16. Kemudian kondisi saya selama dirawat, saya sudah mulai membaik. Tetapi hari ke-8 setelah swab follow up, ternyata keluar lagi hasil positif. Saya berdoa mencari Tuhan lebih lagi, dan saya berjanji saya lebih melayani Engkau ya Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih menunggu hasil yang swab yang ke-67. Firman-Mu berkata, mintalah sembuh, maka kamu akan disembuhkan. Mintalah selamat, maka kamu akan diselamatkan. Saya minta sembuh Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus, kematian telah Engkau hancurkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkau Allahku yang maha tinggi, Allahku maha besar, Allahku maha mulia, Allahku maha agung. Tuhanku perlindunganku, benteng pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin.